kasih. Ya. Untuk melihat kerapihan pakaian kalian, silahkan berdiri dulu ya. Silahkan berdiri dulu. Pastikan bajunya, roknya, celananya, semuanya sudah rapi. Sudah rapi? Sudah. Sekarang mohon dilihat di bawah meja, di bawah kursi ada sampah atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, silahkan duduk kembali. Bukunya, alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Sudah? Sudah siap semua ya? Siap. Sebelum pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. KM tolong disiapkan. Mari kawan-kawan, belum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dosen ya, yang hadir angkat tangannya bilang hadir. Lalu yang tidak hadir, yang alfa, yang sakit, yang izin tolong dibantu jawab ya. Aditya, Hadir. hadir. Ahmad, Hadir. Anwar, Dewi, Saifuddin, Ada. teman Saifuddin, Saskia, Silva, Sylvia, Spani, Sujana, sama Savana. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian sebagai pelajar Pancasila ya, pelajar yang baik, silakan kalian semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Nah, masih ingat kesepakatan belajar sama ibu apa saja? Ingat? Ingat? Kalau ingat sebutkan. Ada berapa semuanya? 9. Ada 9. Yang pertama, Datang tepat waktu. datangnya harus tepat waktu. Yang kedua, Jaga kebersihan kelas. harus jaga kebersihan kelas. Yang ketiga, Berpakaian yang rapi. yang keempat, Tidak ada kesadaran. yang kelima, Alat tulis lengkap. 6. Angkat-angkat jika mau bertanya. Angkat tangan jika mau bertanya. Tangannya tangan mana? Tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan ya. Lalu, Mendengarkan penjelasan guru. lalu, Mengerjakan tugas dengan sungguh. lalu. Saya menghormati pendapat. Nah, tepuk semangat dan dingdung. Bang bang bang, ding ding ding, dung dung dung, gang gang gang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ah, aha aha ah, aha aha semangat. Luar biasa semuanya. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ibu ingatkan kalian ke kelas 7 mengenai garis bilangan. Garis bilangan, ada yang tahu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis horizontal yang mendatar dengan angka-angka yang ditempatkan di intervalnya. Kita ingatkan dulu ke garis bilangan. Kaitannya sama materi yang sekarang itu kita akan membahas koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Ada yang tahu
suatu titik pada bidang datar atau titik pertemuan antara sumbu X sama sumbu Y. Nah, sama dengan ini. Kalau yang ini titiknya nyari hasil akhir dari nilai penjumlahan sama pengurangan. Kalau yang koordinat kartesius itu juga sama, tapi titiknya bisa titik lokasi, ya, titik grafik, ya, titik apalagi radar pesawat. Kita tahu ya di mana lokasi pesawat yang ada, terus desain, ya, kaitannya seperti itu. 1 plus min 2. Gimana cara penyelesaiannya? Kalau positif maju, kalau negatif mundur, ya. Maju berapa kali? Maju 1 kali. Nah, ke sini. Ya, titik awalnya di angka 1. Lalu mundur berapa kali? 2. Mundur 2 kali, hitungnya dari sini. Dari titik 1, ya. Tadi kan sini ya kita dapat. Nah, lalu sekarang dari titik 1 kita mundur ke belakang, ke bagian negatif. Hitung lagi 1, 2. Nah, titik pertemuannya adalah angka min 1. Seperti itu ya, mengenai garis bilangan. Koordinat kartesius, kita bahasannya tentang koordinat kartesius. Subtemanya kita mengenai posisi titik terhadap sumbu X sama sumbu Y. Ya, tujuan pembelajaran, Ibu berharap kalian memahami konsep dasar dari koordinat kartesius. Kalian bisa menentukan titik, menentukan jarak, menentukan kuadran, dan juga bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Semangat belajar! Semangat! Matematika Mudah, asik, menyenangkan. Sekarang kalian perhatikan nanti tayangan video ya. Koordinat kartesius, subtema posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan diamati dan dicermati ya. Kompetensi dasar: 1. Memahami konsep koordinat kartesius dan menentukan posisi titik pada bidang kartesius. 2. Menerapkan konsep koordinat kartesius dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep dasar koordinat kartesius. 2. Menentukan posisi titik pada bidang kartesius. 3. Menerapkan konsep koordinat kartesius dalam menyelesaikan masalah sederhana. Capaian pembelajaran: siswa dapat menjelaskan pengertian koordinat kartesius, siswa dapat mengidentifikasi sumbu-sumbu koordinat, siswa dapat menentukan posisi titik, siswa dapat menentukan kuadran. Koordinat kartesius adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang datar. Bidang datar dibagi menjadi 4. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, penentuan posisi titik pada bidang koordinat itu dinyatakan dengan X, Y. Bagaimana menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius? Di sini saya punya sebuah titik, yaitu kita lihat di sini ada titik ini. Nah, kalau saya tarik garis ke sumbu X, kita sampai pada angka 2, ya, angka 2. Terus kalau dari titik ini saya tarik garis ke sumbu Y, dia dapat di angka 3. X-nya 2, Y-nya 3. Ini karena itu titiknya kita sebut sebagai titik 2,3. Ya. Tadi saya bilang penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan X, Y. Ya. X2 atau yang kita sebut dengan koordinat X tadi atau biasa disebut dengan absis. Sedangkan koordinat Y yaitu 3 atau yang biasa disebut sebagai ordinat, ya, absis ordinat. Nah, kalau begitu, dapatkah kalian menentukan letak titik 4, -2? Nah, kalau di sini 4, -2
berarti 4-nya positif. Ingat, X-nya positif 4 ya, positif 4 berarti ada di bagian kanan angka 0 pada sumbu X 4, koma negatif 2. Negatif 2 adalah koordinat Y. Koordinat Y negatif ada di bagian bawah sumbu, di bagian bawah 0 ya. Kan sumbu Y adalah sumbu 3. Oleh karena itu bagian yang negatif ada di bagian bawah. Maka 4, negatif 2 letaknya ada di situ. Semoga paham bahasan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan pematik. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Kartesius? Apa? Posisi suatu titik pada bidang datar. Posisi titik pada suatu bidang datar. Oke, lalu kalimat lain dari sumbu X, kalimat lain maksudnya tuh sebutan lain. Sumbu X sama sumbu Y apa? X biasa disebut apa? Aksis. Aksis. Lalu sumbu Y? Ordinat. Ordinat. Pertanyaan terakhir. Kuadran dibagi menjadi berapa dan apa perbedaannya? Kuadran ada berapa? Ada 4. Kuadran 1 apa? Sumbu X-nya apa? Sumbu Y-nya apa? Ada yang tahu? Hello. Masih fokus belajar? Oke. Kuadran 1 sumbu X-nya positif. Sumbu Y-nya Positif. oke. Kuadran 2 X-nya negatif. Y-nya Positif. positif. Kuadran 3 X sama Y-nya negatif. Terakhir kuadran 4 X sama Y-nya X-nya Positif. X, Y-nya Negatif. negatif. Berarti dari pertanyaan ini kalian semuanya sudah memahami. Ini ada contoh konsep koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyari lokasi. Apa? Kamu makan kan jajan sekarang mah biayanya via online ya? Via Gojek ya? Gojek apa? GoFood, ya, GoFood, Bu, atau Gojek yang buat nganterin kamu ke alamat siapa gitu, atau makanan ya. Itu semuanya menggunakan aplikasi. Namanya aplikasinya apa? Google Maps, ya. Google Maps itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari titik lokasi yang kita tuju. Ini Google Maps. Bu, emang Google Maps bisa digunakan buat nyari lokasi rumah aja? Enggak. Google Maps itu banyak kegunaannya. Kita mau pergi nih, misalkan kemana gitu. Kita nggak tahu jalannya macet atau tidak. Kita bisa searching lewat Google Map, ya. Apakah padat merayap ataukah padat? Berarti kalau padat berarti jalannya tidak bisa dilewatin, ya. Berarti kendaraannya penuh seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita baca denah seperti ini, ya, diperbesar lokasinya. Bisa baca Google Map? Nah, nanti, tujuan terakhir itu pasti ada keterangan seperti ini. Sampai tujuan, ya, berarti ditandakan itu kalian sudah sampai. Sekarang ke pemahaman bermakna. Ke bawah atau Y negatif ini adalah selatan. Nah, kiri. Berarti di sini barat. Dan sebelah sini adalah timur. Titik A 1,2. Nih, udah nih. Titik A 1,2. Lalu 3 satuan ke selatan. 3 satuan ke selatan berarti selatannya adalah turun ke bawah. 1, 2, 3. Ya, udah tuh nemu. Lalu apa lagi?
barat. Barat berarti arah sumbu X negatif, ya. X negatif. Nah, berapa? Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Udah tuh ya. Dan terakhir belok lagi ke utara, berarti naik ke atas atau ke sumbu Y positif. Berapa? 2 kali. 1, 2. Dan ditemukan titiknya yaitu min 3,1. Sebelumnya kita kan sudah asesmen ya di hari kemarin. Kita udah asesmen, kita udah pretest. Nah, sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan secara heterogen ya. Secara heterogen kalian akan menyelesaikan LKPD visual semua. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya mengerjakan LKPD soalnya visual semua. Nah, nanti di kelompok 1 sama 2 itu soalnya sama. Ya, 1, 2 soalnya sama, silakan diselesaikan dulu masing-masing. 3, 4 juga sama. Ya, diselesaikan semuanya. Nanti pas presentasi itu nanti ada 2 soal, kamu pilih salah satunya, perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Masing-masing 2 atau 3 orang silakan maju ke depan. Ya, sama kelompok 3 juga sama kelompok 4 sama. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Di sini kelompok 1 Bustomi, Anwar, Aditya, Spani sama Silva. Lalu Ibai, Sujana, Dewi, Nurhayati sama Dila kelompok 2. Yang kelompok 3 Ahmad, Gustian, Melina, Linda sama Spana. Kelompok 4 Saifuddin, Rifai, Sylvia, Ira. Oh maaf, Saifuddin tadi nggak masuk. Sylvia, Ira sama Saskia. Ya, itu kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai atau belum? Sudah, karena kita sebelumnya sudah melakukan asesmen. Ibu hanya menguatkan, memberitahukan bahwa itu kelompok kalian masing-masing. Dan nanti tolong saat mengerjakan LKPD kerjasama yang baik, jangan saling mengandalkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tepuk semangat Cowboy, semangat, semangat kita, semangat, semangat kita. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat Cowboy, semangat, semangat kita, semangat, semangat kita, semangat, semangat kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya bagikan LKPD-nya ya, beserta bahan ajarnya. Jangan lupa nanti kalau misalkan mau bertanya, angkat tangan kanannya, ya, lalu tanyakan apa kesulitan kalian. Bisa dipahami? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ya. Silakan diamati, dicermati soalnya apa. Nah, tolong, mohon maaf. Saya bacakan dulu ya. Contoh, kelompok 1, contoh nih dilihat. Kelompok 1 itu perintahnya melengkapi titik koordinat dan melengkapi jarak. Lalu yang soal keduanya melengkapi titik koordinat dan termasuk kuadran berapa. Gitu. Langsung dikerjakan di LKPD-nya ya. Langsung dikerjakan di LKPD-nya. Yang suruh menggambar ya menggambar, yang suruh mengamati titik jarak kuadran langsung diisi di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. X sama 3Y. Kalau nyari titik, kalau nyari kuadran berarti di sini berarti termasuk kuadran berapa? Oke, bisa Pak? Oke, silakan. Langsung dikerjakan di sini ya. Angkanya langsung disebutkan di sini. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa? Ya. Ada yang merasa kesulitan? Kelompok 2? Enggak, silakan. Ini bisa dibuka ya. Ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, bisa dibuka ya. Nanti dirapihkan lagi. Nanti ini kamu bikin gambar, ini bikin gambar, ini titik-titiknya, lalu nanti disatukan. Nah, hubungkan keempat lokasi tersebut untuk membentuk sebuah bangun datar. Bangun datar apakah itu? Ya,
Ya, nanti tarik garis. Berarti kelompok 3 sama kelompok 4 nanti setelah membuat gambar, nanti tarik garis ke bentuk gambar apa itu? Bangun datar apa? Apakah gajar genjang? Apakah segitiga? Apakah belakang tumpat? Seperti itu, ya? Tuh, ya? Nah, perhatikan. Nah, lihat instruksinya. Petualangan di kota koordinat. Nah, nanti yang bagian ke-1 kalian suruh menggambar. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Paham? Nah, silahkan selesaikan. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan jangan lupa menanyakan ke ibu. Bagian bawah dikerjain sama Dewi dan yang lainnya bareng-bareng ya. Udah kesulitan kelompok 1 dari titik pusat ke samping gitu ya. Hello. Hai, hello. Oke, berarti masih fokus. Matematika. Mudah, asik, menyenangkan. Sekarang kita akan presentasi. Terutama kelompok 1 sama kelompok 2 dulu. Di situ kan ada 2 soal, ya. Ada 2 soal. Yang mau soal pertama siapa? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 1 mau soal keberapa? Soal pertama, kamu soal ke-2. Nah, ini kamu. Soal kedua, berarti ini soal ke-1. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Bawa LKPD-nya. Perwakilannya siapa saja? Sekarang kamu isi. Silakan diisi. Min 4, 3, oke. 2, 2 satuan. Sudah selesai? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Itu disuruh mencari posisi titik sama kuadran. Ya. Nomor 3. Nomor 3 termasuk kuadran 1. Kuadran 1 karena hasilnya positif semua. Lalu pasar. Pasar termasuk kuadran 3. Kuadran 3. Kenapa disebut kuadran 3? Karena X sama Y-nya negatif semua. Yang belakangnya juga negatif. Betul ya? Nah, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 bagian 1 siapa? Silakan maju. Membuat gambar ya? Hello. Silakan. Min 6 dulu dong. X dulu ya. Min 6 ke min 3. Hubungkan keempat. Lokasi tersebut membentuk Bangun datar apa? Hubungkan keempat lokasi tersebut dan membentuk bangun datar apa? Berarti tarik garis. Silakan ditarik garis. Jadi bangun datar apa? Jajar genjang. Ya. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 4 maju. Kelompok 4 disuruh apa? Titik koordinat. Silakan menentukan sumbu X sama sumbu Y. Tepuk semangat Kobai. Semangat. Semangat. Sudah. Oke. Perhatikan. Titiknya ada berapa semuanya? Ada 5 sampai E. Nah, sumbu X A
min 5 positif 5, min 5 positif 5, ya. B, min 5 negatif 2, oke. C, positif 2 negatif 2. D, positif 2 positif 5, oke. Terus yang terakhir, E, negatif 2 sama positif 2. Luar biasa kalian semuanya. Silahkan duduk untuk kelompok 4. Ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya kalian bisa menyelesaikan soal LKPD dengan baik, ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Tadi kalian saat mengerjakan ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan? Dan sekarang Ibu mau nanya, kalau kalian benar-benar tidak ada kesulitan, kita mencari nilai jarak itu bagaimana caranya? Kembalikan dari X sama Y. Apa ya? Aman? Kembalikan sumbu X sama Y. Nyari jarak itu hasil dari kebalikan sumbu X sama sumbu Y. Luar biasa amat. Tepuk tangan buat amat. Dari koordinat kartesius itu tadi kita membahas apa saja? Membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X sama sumbu Y. Terus membahas tentang jarak. Lalu terakhir kuadrat. Nah, evaluasi terakhir ya. Evaluasi terakhir kita kuisis. Ya, kita kuisis. Coba Ibu lihat, sudah dibuka? Tekan mulai, semuanya tekan mulai. Isipannya banyak. Oke, kita mulai ya. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk 10 soal. Silakan. Satu soal 1 menit ya. Sudah ya? Nah. Siapa? Adi. Tepuk tangan buat Adi. Ada Saskia, ada Adi sama Sylvia. Terima kasih partisipasinya untuk mengisi kuisis ya. Materi kita mengenai koordinat kartesius dicukupkan sampai sini. Minggu depan kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal ya, dan terhadap titik tertentu. Pembelajaran sampai sini, mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari ya.